kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam bahwa maulid itu tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW, tidak juga oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkannya. Perayaan maulid pertama kali disebutkan dalam kitab Tarikh Mesir oleh Al-Makrizi, dilakukan oleh Bani Fatimiyun, yang mereka ini adalah orang-orang penganut Syiah ekstrim, yang mereka mengandung pemahaman batiniyah yang kufur, dikafirkan oleh para ulama. Mereka ini kerajaan yang pertama kali mengamalkannya ini. Itu pun alasan mereka melakukannya adalah ingin menyerupai Natalannya orang-orang Nasrani. Jadi dari berbagai segi sudah tidak ada tuntunannya, sebabnya juga tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka ini sama sekali tidak dicontohkan oleh generasi utama umat ini. Komen, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya Najib dari Masjid At-Taqwa, seorang muazzin di Masjid At-Taqwa, dan kami di Masjid At-Taqwa, Pak Kiai, seringkali mengadakan majlis bacaan salawat ataupun maulid di bulan-bulan biasa, dan apatah lagi sebelum masuk Rabiul Awal. Jadi soalan saya Pak Kiai, bagaimana kita nak berdepan dengan saudara-saudara kita yang tidak meraihkan akan bacaan maulid ini? Bukan Wahabi sahaja, malah kadang-kadang saudara-saudara kita yang mengaku ahli sunnah wal jamaah juga kadang-kadang dilihat tidak senang dengan apa yang kita perjuangkan dalam majlis salawat, majlis maulid, kerana kadang-kadang ada yang merasakan majlis maulid ini hanya hiburan semata-mata. Jadi mohon Pak Kiai bagi pencerahan pada semua apa itu maulid dan apakah ianya sia-sia. Jazakumullah khairan. Terima kasih ya. Pertama, sambutan Maulidur Rasul itu artinya kita mengadakan program lalu dibaca kisah-kisah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan itu memang masyru', dianjurkan, kita tahu itu. Mengapa dianjurkan? Pertama, agar kita mengetahui keagungan baginda Rasulullah SAW. Dan mengetahui keagungan baginda ini penting, agar kita tidak mudah terkesan, tidak mudah terpengaruh dengan orang-orang yang tidak jelas. Kadang di bangsa Melayu ngaku jadi nabi, ngaku jadi apa. Kalau orang tak tahu hakikat Rasul yang sesungguhnya, itu boleh terkesan, terpengaruh itu. Jadi macam itu. Kemudian lagi, di dalam maulid itu banyak sholawat. Membaca sholawat itu yang memang dianjurkan. Memang diperintahkan di dalam Al-Quran banyak membaca sholawat. Kemudian lagi yang ketiga, Maulidur Rasul itu ada faedahnya. Apa faedahnya? Kata Imam Al-Hafidh Abul Khair Ibnul Jazari, ada dua faedah bagi orang yang merayakan maulid. Pertama, al-aman fi dzalikal am. Oleh Allah akan dijaga daerah itu selama 1 tahun. Karenanya kita ini dengan sambutan Maulidur Rasul, kita berharap umat Islam di negeri kita ini, di Sabah Sarawak, di Kalimantan, di mana-mana dijaga oleh Allah. Karena kita tahu kan, negeri-negeri lain macam di Syria. Di Syria itu mengapa gaduh? Karena dari awal dulu, ketika orang-orang Wahabi yang pertama kali muncul dibiarkan. Setelah mereka besar, akhirnya gaduh. Orang Syria itu ulama-ulamanya banyak mengungsi ke Malaysia.
Penduduk Syria itu 20 juta. Yang 1 juta itu kemana-mana. Ada yang di Turki, di Saudi Arabia, di Eropa, di Amerika, di Malaysia, di mana-mana. Orang yang tak mau maulid itu. Karenanya kita maulid ini penting agar kita ini aman. Yang kedua, memang orang yang merayakan maulid ini, kata Imam Ibnul Jazari itu, apa faedah yang kedua? Wanailul hawaiji wal maram, dan akan terkabul hajat-hajat serta impiannya. Dan maulid ini sekarang ini memang menjadi budaya di mana-mana. Seperti di Indonesia ada Habib Syekh, di Madurai juga ramai macam itu. Itu gantinya alat-alat musik yang dulu hanya dangdut, hanya apa. Orang sudah meninggalkan itu, pindah ke maulid. Memang gantinya. Ya memang ada hiburannya, gak apa-apa ada hiburannya. Memang perlu hiburan, memang. Orang hidup ini perlu hiburan. Jangan serius terus. Kalau serius terus ya stroke, cepat tua, cepat apa. Perlu hiburan. Terutama laki-laki. Laki-laki ini perlu hiburan. Ya kawin lagi itu hiburan juga. Biar awet muda. Tapi yang belakang nggak tak dengar. Ada soalan lagi?